Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam olahraga. Semoga semuanya sehat selalu. Sebelumnya Bapak mulai pelajaran ini dari Bapak Agus untuk anak-anakku kelas 5 SDN Kaibon 3, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Marilah kita berdoa dahulu. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, taufik serta hidayahnya, dan semoga kita meskipun di masa pandemi ini masih di pandemi Corona COVID-19, kita semua diberikan kesehatan, tidak terkena penyakit, dan segala kenikmatan, taufik, kesehatan itu kita syukuri dengan ucapan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa salam salawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga syafaatnya mulai kita hidup di dunia ini sampai di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku kelas 5, dalam pertemuan kali ini dalam pembelajaran daring yang pertama, Bapak berikan materi tentang kesehatan, karena memang yang paling utama hidup itu harus sehat. Kalau kita sakit tentu saja tidak bisa melakukan aktivitas kegiatan jasmani. Maka daripada itu, bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan yang sehat, kegiatan yang sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tolong anak-anakku kelas 5 dipersiapkan alat tulis menulisnya untuk materi ini, dan nanti apabila ada yang perlu ditanyakan, ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan lewat kolom komentar ya. Jadi di pembelajaran daring yang pertama hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020, materi kesehatan kita adalah rumah sehat ya. Jadi kita harapkan lingkungan kita yang pertama kali yaitu di rumah, bagaimana menciptakan rumah itu yang sehat. Jadi anak-anak tadi mempunyai gambaran, pedoman, petunjuk bagaimana agar rumahnya sendiri itu memenuhi kriteria kesehatan. Karena kebutuhan pokok dari manusia itu salah satunya rumah yang dibangun untuk tempat tinggal, untuk berlindung dari panas matahari, hujan, angin, debu, penyakit maupun serangan hewan yang membahayakan. Sebagai tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, apakah yang dimaksud rumah sehat? Maka ini syarat-syarat rumah sehat. Sudah siap untuk mencatat? Kalau sudah, yang pertama, syarat rumah sehat itu adalah 1, harus memiliki atap dan dinding yang kokoh. Namanya rumah harus punya atap dan dinding. Kalau terbuka itu bukan rumah ya. Karena seperti tadi, untuk menghindari atau melindungi dari serangan hewan, untuk melindungi matahari yang panas ya, melindungi dari angin, debu yang membahayakan. Sekali lagi, rumah itu harus dindingnya yang kokoh dan ada atapnya. Lanjut. Yang kedua, rumah itu harus memiliki persediaan air yang bersih. Jadi anak-anak
Kalau melihat rumahnya itu tidak ada airnya, ya itu kurang memenuhi syarat sebagai rumah sehat. Air yang ada itu pun juga harus bersih, jadi mempunyai tandon air, mempunyai bak air, baik itu bak untuk mandi, mencuci maupun untuk memasak. Caranya airnya juga harus bersih. Sekarang yang ketiga, yaitu mempunyai tempat penampungan air limbah. Yang kedua tadi mempunyai persediaan air bersih, namun apabila air bersih itu tadi digunakan untuk mandi, untuk cuci, untuk memasak, pasti ada kotoran-kotorannya. Nah, kotoran-kotoran itu harus disalurkan ke selokan, ke penampungan yang dinamakan penampungan air limbah atau air kotor tadi. Jadi air limbah pun salurannya harus memenuhi syarat. Kalau contohnya mungkin dibuatkan lubang, ditutup lubang tersebut sebagai penampungan limbah dari rumah, atau kadang secara umum untuk rumah tangga itu dialirkan ke selokan. Selokan itu menuju ke tempat yang rendah dan biasanya dibuang di sungai besar. Selanjutnya, syarat rumah sehat harus yang keberapa ini? Yang keempat ya. A, B, C, D. Yang keempat. Itu syarat rumah sehat mempunyai kamar mandi dan jamban yang memenuhi syarat. Harus punya kan. Tapi sekarang memang untuk rumah-rumah secara umum kelihatannya pasti mempunyai kamar mandi dan jamban. Berbeda waktu zaman dahulu, zaman mungkin belum maju, untuk buang air besar maupun buang air kecil kadang harus ke sungai, harus ke belakang yang agak jauh dari rumah. Tapi sekarang sudah menjadi satu di dalam rumah. Jadi dalam rumah itu diatur untuk susunan skema rumahnya. Biasanya dalam pembuatan awal rumah itu ada di skemanya, gambarnya itu sudah ada pojok untuk kamar mandi dan untuk jamban. Bahkan kamar mandi yang modern, jamban dan kamar mandi itu menjadi satu. Tapi juga tergantung selera. Ada yang kamar mandinya sendiri, jambannya sendiri terpisahkan dengan dinding. Namun itu tadi sekali lagi tergantung dari arsitek rumahnya. Yang jelas syarat rumah sehat yang keempat tadi harus ada kamar mandi dan jambannya. Selanjutnya yang kelima atau yang E, yaitu mempunyai tempat penampungan sampah. Karena apa? Sama seperti manusia tiap hari makan, minum, ada sampahnya yang tiap hari juga dikeluarkan, ya, dikeluarkan itu tempatnya di tadi jamban tadi kalau sampahnya manusia. Tapi kalau sampahnya rumah, mungkin kamu makan jajan yang ada bungkusnya, makan mungkin belanja yang ada plastiknya dan itu kotor, sesuatu yang kotor atau yang habis masak, ibunya habis masak, sayuran yang tidak terpakai, atau mungkin kulit buah yang tidak terpakai, itu kan barang-barang kotor dan menjadi sampah. Sampah itu harus dibuang dan harus mempunyai tempat penampungan sampah yang sehat, penampungan sampah yang memenuhi syarat. Artinya penampungan sampah yang sehat dan syarat tidak
hanya di lubang itu aja, tapi yang bisa dipindahkan juga. Artinya itu misalkan contohnya ada tempat sampah, itu dikasih plastik, sampah itu dimasukkan, terus nanti apabila sudah penuh dibungkuskan plastiknya, dibungkus kresek yang besar itu biasanya ada di toko-toko, terus dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Untuk yang ke-6, syaratnya adalah letaknya itu jauh dari kandang ternak. Jarak antara kandang ternak dan rumah paling sedikit 10 meter. Jadi itu syarat untuk kesehatan, jarak yang ideal. Kalau bagaimana memelihara ternak tidak sampai 10 meter jaraknya, yaitu kurang memenuhi syarat untuk kesehatan. Karena apa? Itu akan menimbulkan polusi udara, bau, kotorannya akan gampang terhirup oleh manusia, terus dapat menimbulkan penyakit terutama di pernapasan. Kalau jaraknya 10 meter itu sudah jauh. Yang selanjutnya untuk yang ke-8, mempunyai saluran pembuangan air hujan sehingga air hujan tidak tergenang. Nah, di sini seperti tadi pembuangan air limbah ini harus disalurkan ke tempat yang aman, ke tempat yang lancar airnya, dan air itu tidak boleh menggenang. Kalau menggenang akhirnya, kalau menggenangnya itu misalkan di lekuan tanah, terus dihinggapi jentik-jentik, itu kan juga bisa menimbulkan penyakit. Di samping itu juga pemandangannya kurang bagus. Lain kalau pembuangan air hujannya itu langsung kering, langsung ke tempat pembuangan air di selokan tadi, artinya pembuangannya lancar. Selanjutnya syarat rumah sehat itu adalah mempunyai saluran pembuangan asap dari dapur sehingga asap tidak mengotori udara dalam rumah. Jadi kalau di rumahnya itu kamarnya, skemanya rumahnya misalkan ada dapur, itu ada cerobong asap, ada tempat agar asap itu keluar dari rumah, jadi tidak ngumpul di dalam rumah aja. Jadi tidak mengotori dindingnya, tidak mengotori ruangannya dipengap karena asap itu tadi. Jadi asapnya harus bisa keluar. Syarat selanjutnya untuk syarat rumah sehat adalah mempunyai kamar yang berjendela dan mempunyai lubang angin. Jadi kalau kamarnya satu, ya jendelanya ada jendelanya satu, lubang anginnya satu, kamarnya dua, jendelanya dua, tergantung kamarnya berapa. Tapi biasanya kamar itu paling tidak 3. Kalau kamarnya 3, ya lubang anginnya 3. Karena apa? Lubang angin atau jendela itu dipergunakan untuk pergantian udara. Ada sirkulasi udara yang sebelumnya itu di rumah sudah pengap, kalau malam hari, sore hari itu ditutup sampai malam, kita tidur, kita mengeluarkan karbon dioksida, pagi harinya kita buka, akhirnya yang di dalam keluar, yang di luar yang udara segar juga tertutup. Jadi ada pergantian udaranya. Selanjutnya luas. Syarat untuk rumah sehat, luas ruangan sesuai dengan jumlah penghuni atau jumlah yang menempati rumah. Contohnya seperti tadi, kalau kamarnya satu berarti itu kan sempit. Kamaran satu ya cukup dihuni 2 orang. Tapi kalau kamarnya itu banyak, luas, misalkan kamarnya 3,
itu bisa dihuni oleh 4 orang bahkan 5 orang, paling tidak satu kamar 1 orang. Jadi jangan sampai berjubel. Syaratnya ya yang bagus ada ruang tamu, ada kamar tidur sesuai dengan jumlah anggota keluarganya, terus ada dapur tadi. Untuk syarat dapurnya tadi kamar mandinya juga tadi seperti yang sehat, terus semuanya dibuat sesuai dengan jumlah orang yang menempati tersebut. Sekarang untuk syarat rumah yang terakhir, rumah sehat yang terakhir mempunyai halaman yang ditanami tumbuh-tumbuhan dan dirawat dengan baik. Lebih baik lagi apabila ditanami tanaman yang bermanfaat, contohnya tanaman obat-obatan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Bukan berarti itu menjadi kebun buah atau kebun sayur, tapi itu sebagai penghijauan di halaman rumahnya. Karena apa? Tanaman yang hijau itu membantu penyegaran, membantu sirkulasi udara yang dari karbon diubah menjadi oksigen. Jadi anak-anak itu tadi ada berapa untuk syarat rumah sehat? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Ada 10 untuk syarat-syarat rumah sehat, dan itu anak-anak bisa mempunyai gambaran, oh rumah saya itu sudah sehat apa belum, apa yang belum terpenuhi. Mungkin kamar mandinya, pembuangannya bagaimana, kamarnya sudah mempunyai ventilasi apa belum, dari kandang ternak itu ada jarak 10 meter atau belum, depan halaman mempunyai halaman atau tidak. Ini syarat ini tidak harus semua terpenuhi, tidak, karena dari semua rumah itu tergantung dari kondisi letak tanah tersebut. Ada yang rumah tidak punya halaman, rumahnya depan langsung jalan, tidak bisa ditanami, itu juga banyak, terutama di daerah perumahan. Kalau perumahan di kota-kota besar ya, tapi kalau di kampung yang luas tanahnya masih lebar, masih luas, ada sisa. Biasanya dalam membuat rumah, membangun rumah itu ada jarak dari jalan itu sekitar 4 meter bahkan sampai 6 meter, itu bisa ditanami untuk buah-buahan. Jadi anak-anak, untuk materi dalam pembelajaran daring pertama ini yaitu rumah sehat, anak-anak bisa mencatat apa yang Bapak sampaikan materi ini tadi. Kalau masih belum jelas, video ini bisa diulang kembali. Jangan lupa nanti di like, di komen, di share, dan di subscribe. Jadi bisa supaya kita nanti bisa berhubungan terus. Dan untuk pembelajaran daring yang pertama ini tentu saja banyak kekurangan, karena dalam masa pandemi ini dituntut untuk belajar lewat daring. Kita tidak bisa bertatap muka, Bapak tidak bisa bertatap muka dengan anak-anakku kelas 5 sekalian. Bapak coba untuk menyampaikan materi ini supaya tersampaikan ke anak-anak. Jadi tentu saja ada kelemahan, ada kekurangan sana sini. Insya Allah nanti dalam pembelajaran berikutnya Bapak benahi bagaimana supaya lebih jelas, lebih bagus untuk tersampaikan materinya, baik pembelajaran materi kesehatan
maupun tentang materi dalam hal fisik. Meskipun nanti materi dalam hal fisik itu juga tidak bisa dilaksanakan secara berkelompok. Bapak sendiri menyadari anak-anak biasanya sering bermainnya itu kan berkelompok, bergu, sepak bola, permainan bola kasti, mungkin basket, permainan beteng-betengan, kejar-kejaran, itu kan berkelompok. Ini nanti untuk pembelajaran fisiknya mungkin banyak kegiatan yang mandiri, maksudnya dilakukan sendiri tanpa teman. Mungkin juga bisa dilakukan paling tidak 2-3 orang. 2 orang itu pun nanti bisa dilakukan, mungkin kalau bapaknya longgar, ibunya longgar menemani untuk bermain, atau adiknya atau saudaranya, itu mungkin bisa. Jadi nanti kita menyesuaikan dari materi. Yang penting dalam masa pandemi ini anak-anak tetap belajar, tetap baca buku nanti yang mungkin Bapak sampaikan tentang materinya. Yang kedua, secara materi ini secara virtual, daring, lewat YouTube. Nanti komunikasinya juga lewat komputer aja. Dan saya harapkan anak-anak dalam belajar ini mohon didampingi oleh orang tua, karena pengawasan orang tua juga penting, pendampingan orang tua juga penting, yang bisa mengarahkan dari anak-anak semuanya. Jadi tidak sampai digunakan hal negatif. Karena apa? Media yang kita gunakan adalah HP yang Android, ya. HP itu digunakan bagus apabila digunakan secara positif. Jadi anak-anak harus punya HP. Sekarang kan zaman IT, anak punya HP dan kita bisa berkomunikasi lewat HP. Jadi daring ini tadi, lewat YouTube ini tadi, nanti ada kekurangan maupun ada hal yang perlu dibenahi, kita benahi dalam perjalanan lebih lanjut. Karena kita masih menunggu surat edaran dari Dignas kapan akan pembelajaran secara luring atau tatap muka. Kalau sudah pandemi ini berkurang, zonanya sudah hijau, sudah ada lampu hijau juga dari kepala dinas, kita baru belajar tatap muka. Meskipun itu tadi itu nanti ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Dan sekali lagi Bapak ingatkan untuk berbudaya hidup sehat, berperilaku hidup sehat, BHBS, seperti yang dulu telah dikirimkan video cuci tangannya. Itu jangan hanya sebatas tugas saja, tapi harus dilaksanakan setiap hari cuci tangannya, karena cuci tangan itu sesuatu yang rutin, sesuatu yang wajib. Karena apa? Tangan kita pergunakan untuk memegang apapun, baik kegiatan aktivitas apapun, kita pasti tiap hari menggunakan tangan, dan kita tidak tahu bersentuhan dengan benda apa yang mungkin ada virusnya. Setiap kali kita harus cuci tangan. Jadi sekali lagi jaga kesehatan, berbagi hidup yang sehat di masa new normal ini. Dan selama pembelajaran ini berlangsung, nantinya juga akan terus kita tingkatkan bagaimana perilaku hidup yang sehat itu selain cuci tangan. Jadi untuk yang cuci tangan dulu itu terus dilaksanakan dan merupakan bagian dari kehidupan yang sehat di anak-anakku kelas 5. Saya kira untuk pertemuan daring kesehatan, pelajaran jasmani olahraga kesehatan hari ini sudah cukup. Kita akan bertemu lagi di hari Jumat
yang akan datang dengan materi yang berbeda, atau mungkin dari kelanjutan tentang rumah sehat ini nanti ya, karena satu materi itu biasanya banyak ada lanjutannya, tergantung nanti waktunya. Kita sambung di Jumat yang akan datang. Saya kira itu dari Pak Agus Iswoyo pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.